Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Abdillah Kusuma dengan NIM 251033058. Jadi di sini saya akan menampilkan cara proses pembuatan MPASI untuk anak umur 6 sampai 9 bulan, MPASI untuk anak umur 9 bulan sampai 12 bulan, dan MPASI untuk anak umur 12 sampai 23 bulan. Selamat menyaksikan. Halo guys. Jadi sekarang kita akan membuat makanan MPASI untuk anak umur 6 sampai 9 bulan. Jadi tahapan pertama, kita kupas dulu kentangnya. Selanjutnya kita akan mengupas wortel. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengupas tahu. Kita akan merebus kentang hingga lunak. Selanjutnya kita akan mencuci bersih daging ayam. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan merebus ayam. Setelah ayamnya matang, angkat ayam lalu tinggalkan kaldu. Selanjutnya kita akan masukkan daun salam dan serai. Tumis hingga merata. Masukkan daging ayam. Lalu kita tumis sampai dia berubah warna. Setelah daging ayamnya berubah warna, kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Lalu kita aduk hingga merata, tercampur dengan sempurna. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok santan. Jangan lupa tambahkan kaldu ayam dari yang kita panaskan tadi. Lalu kita campur lagi. Setelah tadi kita tumis, lalu kita pindahkan ke dalam mangkok. Setelah kita pindahkan ke dalam mangkok, kita kukus selama 20 menit. Selesai dikukus, maka puding kentang dan ayam siap untuk disajikan. Bisa ditemani dengan buah agar melengkapi nutrisi dan vitamin harian. Halo guys, jadi sekarang kita mau membuat makanan MPASI untuk anak-anak berumur 9 sampai 12 bulan. Jadi ada beberapa bahan dan alat yang kita persiapkan. Yang pertama itu kita di sini akan menggunakan santan, minyak kelapa, dan kaldu ayam. Lalu kita juga menggunakan nasi dan ikan yang sudah digiling. Dan tambahannya ada berupa daun sawi, telur puyuh, dan tomat. Kita masukkan dulu kaldu ayam. Setelah itu kita tambahkan santan. Lalu jangan lupa minyak kelapa. Lalu kita masukkan makanan MPASI dan ikan pembili tadi. Tomat sebagai sayuran pelengkap. Kita aduk dengan merata. Nah, jika sudah merata, maka kita tambahkan telur puyuh ke dalamnya. Lalu kita aduk lagi dengan merata. Ini adalah makanan untuk anak umur 9 sampai 12 bulan. Jadi di sini kita menyediakan nasi tim dengan ikan kembung beserta tomat dan telur. Lalu kita temankan dengan melon sebagai penambah vitamin dan serat. Di sini kita akan membuat nasi tim untuk anak umur 12 sampai 23 bulan. Di mana di sini kita akan membuat nasi tim brokoli wortel dengan telur puyuh. Pun bahannya itu tuh ada nasi, brokoli, wortel, dan telur puyuh. Habis itu bahan pelengkapnya ada kaldu ayam dan minyak kelapa. Oke, kita masukkan kaldu ayam, campurkan dengan nasi, aduk hingga merata. Kita tambahkan brokoli dan wortel. Jangan lupa tambahkan minyak kelapa.
3 bulan. Di sini ada nasi tim, brokoli, wortel dengan topping telur puyuh, ditemani dengan buah jeruk sebagai tambahan vitamin. Dari pembuatan MPASI tadi, terdapat mempelajari beberapa hal, bahwa bayi itu memerlukan makanan itu sesuai dengan umurnya. Kita tidak boleh memberikan makanan kepada bayi itu tidak sesuai dengan umur. Seperti yang kita tahu, prinsip pemberian MPASI itu adalah tepat waktu, ada kuat, aman, dan responsif. Kemudian kita bedah pemberian MPASI kepada si bayi ini. Pada bayi umur 6-9 bulan, tentu makanan utama bayi itu tetap adalah ASI. Itu kenapa kita memberikan MPASI kepada si bayi, agar si bayi mulai bisa memiliki refleks menelan dan mengunyah, dan itu juga melatih refleks oral motorik pada si bayi. Pemberian MPASI pada usia segitu itu harus dalam tekstur yang lembut dan lunak, dan pemberian frekuensinya sekitar 2-3 kali sehari. Selanjutnya, pemberian MPASI pada anak umur 9-12 bulan, itu kita mulai meningkatkan tekstur dari makanan MPASI yang diberikan kepada si bayi. Pada tahapan ini, bayi mendapatkan MPASI sekitar 3-4 kali dan dengan selingan cemilan 1-2 kali sehari. Selanjutnya, pada usia 12-23 bulan, bayi mulai kita kenalkan dengan makanan keluarga, makanan sehari-hari yang kita